Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Lut alaihissalam merupakan anak saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut alaihissalam bernama Hasan bin Tareh, merupakan saudara sekandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Nabi Lut masih memiliki ikatan saudara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih tepatnya, beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat berdakwah kepada kaumnya di kota Sodom, Nabi Lut mendapatkan banyak tantangan. Masyarakat di kota Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya dan rusak akalnya. Masyarakat Sodom tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Dengan alasan itulah Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk meluruskan kelakuan serta akhlak umatnya itu. Pada waktu itu, kaum Sodom setiap harinya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah paras moralnya dan rusak akhlak dan akalnya. Masyarakat Sodom tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab sama sekali. Maksiat dan kemungkaran bermaharajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta milik orang lain merupakan kejadian hari-hari di mana yang kuat menjadi kuasa sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan suka sesama jenis di kalangan lelakinya dan di kalangan wanitanya. Kedua-dua jenis kemungkaran ini begitu bermaharajalela di dalam masyarakat sehingga ianya merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Seorang pendatang yang masuk ke kota Sodom tidak akan selamat dari gangguan oleh mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan ataupun menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi, jika pendatang itu seorang laki-laki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Dan sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Kelakuan para masyarakat Sodom ini diabadikan di dalam Al-Quran. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Berkali-kali Nabi Lut alaihissalam menyuruhkan kepada mereka untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang mereka. Namun karena sudah terlanjur hancur moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengar perkataan Nabi Lut alaihissalam. Hanya sebahagian kecil saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Lut alaihissalam. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok ataupun perorangan mengajak mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajaknya kaumnya untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak telah mendarah daging di dalam pergaulan sosial mereka. Dan pengaruh hawa nafsu serta bujukan setan sudah begitu kuat dan menguasai tindak tanduk mereka. Dakwah dan ajakan Nabi Lut alaihissalam yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka dan berlalu begitu saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Begitulah kira-kira. Telinga-telinga mereka sudah menjadi tuli terhadap ajaran-ajaran Nabi Lut alaihissalam, sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Hingga pada suatu saat, kaumnya merasa kesal dengan Nabi Lut alaihissalam yang selalu berdakwah dan mengingatkan mereka. Mereka pun kemudian meminta Nabi Lut untuk menghentikan dakwahnya dan mengusir ia beserta keluarganya dan pengikutnya untuk pergi dari kota Sodom. Nabi Lut merasa bahwa berdakwah kepada mereka yang sudah runtuh akhlak dan moralnya adalah perbuatan yang sia-sia, sehingga ia meminta kepada Allah untuk dijatuhkan azab kepada para kaumnya itu. Permohonan Nabi Lut alaihissalam dan doanya diperkenankan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, penduduk kota Sodom.
Dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa ataupun kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas." Para malaikat itu sampai di Sodom dengan menyamar sebagai laki-laki muda yang berparas tampan dan badan yang berotot, tegap dan kekar tubuhnya. Dalam perjalanan, mereka hendak memasuki kota. Mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah berigi. Lelaki muda ataupun malaikat bertanya kepada si gadis, kalau mereka diterima di rumah sebagai tamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para laki-laki muda itu, lalu pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Mendengar kabar berita anak perempuannya, Nabi Lut menjadi bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu. Namun menerima tamu yang berparas tampan akan mengundang resiko gangguan kepadanya dan kepada tamu dari kaumnya yang tergila-gila untuk melakukan hubungan badan sejenis dengan anak muda yang mempunyai tubuh bagus dan paras yang wajah eloknya. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut alaihissalam memutuskan untuk menerima lelaki-lelaki muda itu sebagai tetamu di rumahnya. Nabi Lut hanya pasrah kepada Allah dan berlindung sekiranya terdapat segala rintangan yang akan datang. Lalu pergilah ia sendiri menjemput tamu yang sedang menanti di pinggir kota dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah. Ketika itu, kota Sodom sudah diliputi kegelapan dan manusianya sudah banyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut alaihissalam telah pun berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan anak-anak lelaki muda itu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Namun, istri Nabi Lut membocorkan berita kedatangan tamu Lut kepada mereka. Berita kedatangan tamu Nabi Lut alaihissalam tersebar karena istri Nabi Lut. Datanglah beramai-ramai lelaki kota Sodom ke rumah Nabi Lut alaihissalam, berhajat untuk memuaskan nafsu birahi mereka. Setelah lama tidak mendapatkan anak muda, berteriaklah mereka memanggil Lut untuk lepas anak-anak muda itu agar diberi kepada mereka untuk memuaskan nafsu. Mendengar teriakan mereka, Nabi Lut alaihissalam tidak membukakan pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan kebiasaan mereka yang keji itu, perbuatan mereka yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam di mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut alaihissalam berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan disiksakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan dipedulikan. Mereka bahkan mendesak akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan jika pintu tidak dibuka dengan sukarela. Merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang lelaki kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan, berkatalah Nabi Lut alaihissalam secara terus terang kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri." Mendengar keluh kesah Nabi Lut, lantas anak-anak muda itu memberitahu hal yang sebenarnya. Mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya karena segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor itu. Para utusan ataupun malaikat itu berkata kepada Nabi Lut, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu." Al-Quran Surah Hud ayat 81. Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut alaihissalam membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang kehausan dengan lelaki itu masuk. Namun malangnya,
Apabila pintu dibuka dan para penyerbu memijakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka. Ternyata mereka sudah menjadi buta. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 37-38. Para tamu atau malaikat itu berseru dan meminta agar Nabi Lut alaihissalam meninggalkan perkampungan itu bersama keluarga yang ia sayangi. Karena azab dari Allah subhanahu wa ta'ala telah tiba waktunya untuk ditimpukan. Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya diberi pesan oleh malaikat dalam perjalanan keluar dari Sodom tidak menengok ke belakang. Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Al-Quran Surah Hud. Nabi Lut alaihissalam keluar dari rumahnya selepas tengah malam. Bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya berjalan cepat menuju keluar kota. Tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya itu. Akan tetapi, istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tega meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut yang berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang, karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan tibalah waktu subuh, kemudian datanglah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Hud ayat 82-83. Sewaktu fajar menyingsing, mulailah bergetar dengan dahsyat bumi di bawah kaki masyarakat Sodom. Begitu juga dengan istri Nabi Lut alaihissalam yang munafik itu. Gemparan itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi, dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu yang membumi hanguskan kota Sodom dan seluruh penghuninya yang melampaui batas itu. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasihiyah ataupun keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang beriman kecuali istrinya Lut. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal ataupun dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80-84. Dan itulah azab yang sepantasnya ditimpakan kepada orang-orang yang sesat, yang sudah diperingatkan oleh Nabi utusan Allah yang maha mengetahui. Namun mereka tetap tidak mau mendengarkan. Dan semoga kita dan masyarakat kita terlindung dari kemaksiatan.